Begitulah seriusnya jamaah mengetikkannya, memperinkannya. Memang orang niat mau belajar. Tiba-tiba kita sepelekan, tak kita jawab. Macam mana sakit hati dia. Jadi begini Pak Ustadz. Mak belum apa-apa udah jadi begini. Itu langsung. Tak ada salam, tak ada. Jadi begini gitu. Jadi gini. Aku udah nikah dari, pakai aku pula. Kalau kita dulu sama Ustadz tuh saya, segan kita pakai aku kan. Memang orang sekarang nih kasar perasaannya. Aku udah nikah Desember 2019. Selama 4,5 tahun nih masih tinggal sama orang tua. Kalau bisa kalian jangan nikah. Jangan tinggal sama orang tua dan mertua. Habis nikah itu carilah rumah-rumah kontrak. Ustadz ngomong aja enak aja gitu, mentang Ustadz kan nggak pernah ngontrak. Saya ngontrak dulu di sini, ada rumah peta. Pulang saya pulang Agustus, September, Oktober rumah saya belum siap di Sukakarya. Saya tinggal rumah peta. Saya bawa keponakan saya, istri saya lewat sini. Disinilah aku ngontrak sama almarhumah emak dulu. Jadi ngontrak itu tidak hina. Jadi nikah, jangan kalian, karena kalau di rumah nanti kalian akan didikte, tak tahan, macam Tom and Jerry dia di rumah itu. Jadi usahakan bilang sama dia, aku bukan tak sayang dengan kalian mak ya, tapi izinkan kami mandiri, kami mau ngontrak sana, izinkan kami. Jadi belanja cuma belanja kirim juga lah. Ya, biar supaya bisa kalian hidup. Akhirnya bulan Juli 2024 saya beli rumah KPR subsidi take over, masih sisa 5 tahun lagi. Sebenarnya saya juga nggak mau ambil rumah yang masih ada utang ke bank, takut riba. Tapi keadaannya bikin saya dan suami akhirnya ambil rumah itu dan udah saya tempati juga. Saya juga berniat buat nabung dan cepat-cepat lunasi hutang di banknya. Terus? Masalahnya sekarang, saya kadang overthinking. Saya takut Allah cabut keberkahan di hidup saya gara-gara utang bank ini. Saya takut terputus dari Nabi Muhammad karena dosa riba ini. Saya minta nasihatnya. Akad jual belinya sah. Bukan batal, bukan fasid. Lalu bagaimana solusinya? Kalau ada aset yang bisa dijual untuk menutupi utang ini, tanya ke bank. Ini kan 5 tahun lagi, ya. Bisa tak kubum ini? Kata dia bisa, tutupkan bisa. Ada yang bisa dijual, entah petak tanah, entah apa, tutupkan ini bisa. Tak bisa Pak Ustadz, kalau saya letupkan sana meledak Hiroshima Nagasaki ini semua. Kalau meletup satu ini meletup semua. Cicil aja sampai lunas. Cicil sampai lunas, akad jual belinya sah. Bagi yang belum, jangan transaksi riba. Bagi yang sudah cicil sampai lunas, kok ada yang bisa dibom semakin cepat lebih baik. Macam mana ini kalau aku buat 2 tahun aja? Bisa, tapi tingkatkan bayarannya. Buat 2 tahun. Macam mana sekali? Bisa, tutup sekian juta, tutup. Tak bisa, tetap ikuti sampai lunas, selesai. Jangan buka lagi riba. Beralih ke bank syariah. BRK Syariah, Bank Riau Kepri Syariah. Kita orang Riau, tinggal di Riau, pakailah, hidupkanlah bank syariah kita. BRK itu perjuangan orang Riau, sudah 100% syariah. 3 bank di Indonesia ini BPD-nya yang syariah. Yang pertama Bank NTB, yang kedua Bank Aceh, yang ketiga Bank Riau Kepri. Bangga tidak bangga jadi orang Riau? Beralihlah ke Bank Riau Kepri Syariah. Jangan lagi pakai bank konvensional. Ustadz Somad itu ngomong-ngomong. Kami tengok videonya banyak juga dia ceramah di bank konvensional. Saya kalau diundang di bank konvensional saya datang. Saya ceramah. Tapi yang saya ceramahkan situ, bekerja di sini duitnya haram, makan haram semua. Saya bilang. Makanya saya kalau diundang ke bank konvensional itu wal awwalu wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir. Habis itu tak ada diundang orang itu lagi. Sekarang ini udah tak ada lagi diundang konvensional. Dikasih orang tuh minum, tak saya minum. Kenapa? Duit bank konvensional haram diminum. Dikasih orang tuh kue, tak saya makan.
Dikasih orang tuh nasi, makan dulu Pak Ustadz. Enggak, saya bilang. Haram makan di bank konvensional. Dikasih orang tuh duit, saya ambil. Saya ambil, saya serahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ini ketuanya Ustadz Al-Nob Dinar, karena itu macam mana kalau Bapak Ibu menyimpan duit 10 miliar di bank konvensional, dapat bunganya. Bunganya tak boleh dibiarkan di bank itu. Bunganya itu diambil, tapi jangan dibawa pulang ke rumah. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Kenapa Yayasan Tabung Wakaf Umat? Karena ini beasiswa gratis untuk siswa. Dikasihkan. Tapi kalau mau ngasihkan duit riba begitu, atau duit sogok pilkada kemarin, kasihkan aja. Bilang sama Ustaz Al-Nob, Ustaz Al-Nob ini ada duit. Udah, jangan pula begini Ustaz Al-Nob, ini ada beberapa duit haram ini. Kasihkan aja ini Ustaz. Udah. Ini begini Ustaz Al-Nob dari Yayasan Tabung Wakaf Umat, tujuan kedatangan kami ini ada beberapa duit haram. Ini yang dari calon bupati kemarin, ini yang dari calon gubernur, ini yang pilek, tak usah, kasihkan aja semua udah. Kita pun yang menerima tak usah pula tanya-tanya, ini halal apa haram.